Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa lanjutkan ya kajian kita dalam kita mempelajari nahwu yang berorientasi pada i'rab serta tatbik implementasi atau penerapan yang nanti di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya, ayat-ayat pilihan sebagian besar kaum muslimin menghafalkannya. Dan tentu tak lupa salawat iring salam terlimpah pula selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, insya Allah kita lanjut ya. Pada pertemuan yang lalu kita masih berada di bingkai, kita masih berada pada bingkai marfu'at ya, marfu'at isim-isim yang di rofa, mulai dari pembahasan mubtada dan khobar, kemudian kana, dan juga ada pembahasan kada atau af'alul muqarrabah, dan setelah itu kita membahas yang namanya isim kana atau isimnya kada af'alul muqarrabah tersebut, dan juga membahas khobar, khobar inna dan saudarinya. Dan yang di sini pun juga kita bahas khobar, khobar la nafiyah lil jins, khobar nafiyah lil jins. Sudah dibahas ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun mabniun lil ma'lum. Nah, ini perhatikan fi'ilnya. Suatu keniscayaan fi'il itu ketika di jumlah fi'liyah mendahului fa'il dan harus. Dan di mana fi'ilnya itu harus fi'il yang maklum. Maklum berarti aktif. Kalau kita menginginkan isim yang terletak setelah fi'il tersebut sebagai fa'ilnya. Dan si fa'il adalah alaman fa'ala al-fi'la. Ini yang pertama di antara faedah dari fa'il itu dia harus menunjukkan atas yang melakukan perbuatan tersebut atau yang melakukan fi'il tersebut. Awita sofabihi atau yang tersifati dengan fi'il tersebut. Jadi memang bukan dia yang melakukan, tapi perbuatan itu tersifati dengannya. Seperti kata kerja bergerak. Kata kerja apa? Bergerak. Daun bergerak. Maka daun tersifati dengan kata kerja bergerak. Ini tentunya berlaku pada fiil-fiil yang intransitif, yaitu kata kerja yang tidak butuh kepada objek. Jadi kata kerja jika ditinjau dari butuh dan tidaknya terhadap objek itu dalam linguistik terbagi menjadi dua, ada transitif, ada intransitif. Yang butuh kepada objek itu disebutnya transitif, kalau yang tidak butuh kepada objek disebutnya intransitif. Di dalam bahasa Arab pun juga dibahas perkara ini. Yang butuh kepada objek itu disebut muta'adi dan yang tidak butuh kepada objek disebut lazim. Maka transitif berarti muta'adi, kalau intransitif itu adalah la lazim. Contoh di sini adalah qara'a Muhammadun. Qara'a Muhammadun, qara'a itu fiil dan dia mabni lil ma'lum alias aktif. Berarti dia butuh kepada butuh kepada objek. Ya, namun pada contoh kali ini tidak ditaruh atau tidak diletakkan objeknya. Karena memang kita sedang membahas fa'il. Mana fa'il dari qara'a? Muhammadun. Maka Muhammadun di sinilah adalah fa'il yang fa'ala al-fi'la qara'a, yang melakukan perbuatan atau pekerjaan qara'a membaca. Berikutnya aflaha al-mu'minun. Aflaha telah beruntung. Kalau kita telaah dari terjemahnya telah beruntung, maka dia termasuk kategori apa? Kata kerja beruntung itu telah beruntung. Lazim, ya, intransitif, tidak butuh pada objek. Maka fa'il dari aflaha itu adalah suatu isim yang tersifati dengan perbuatan aflaha. Aflaha al-mu'minun. Orang-orang yang beriman tersifati dengan sifat keberuntungan. Begitu. Aflaha, kata kerja telah beruntung. Nah,
La yakhtalifu al-fi'lu bi ikhtilafil fa'il. Nah, fi'il ini tidak berikhtilaf, tidak apa namanya? Berikhtilaf, berselisih dengan berselisihnya fa'il, baik ifrad, mufrad ya, tasniyah musanna, kemudian jamak. Dan tentunya tidak diikutkan tanda falatalhaquhu alamatu tasniyatin. Nah, tanda tasniyah ini tidak ikut pada fi pada fiil ya, pada fiil. Wala alamatu jam'in dan tidak pula tanda tanda jama'. Ya, Mak. Kita lihat di sini hadara Muhammadun. Muhammadun jelas mufrad, hadara mufrad ya kan? Nah, berikutnya mulai terlihat di sini ya. Hadara al-Muhammadani, al-Muhammadani dua musanna. Tapi hadara tetaplah hadara. Mufrad tidak ada tanda tasniyahnya atau tidak ada tanda musannanya. Dan inilah definisi dari jumlah fi'liyah di mana fi'il wajib mufrad. Hadara al-Muhammaduna. Nah, ini juga demikian sama ketika fa'ilnya jamak. Maka hadaranya tetap mufrad. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan la yakhtalifu al-fi'lu. Fi'il itu tidaklah berselisih. Maksudnya apa? Tidak apa namanya? Tidak mengikuti. Tidak mengikuti seiring berubahnya bentuk fa'il. Jadi tetap konsistensi fi'il tersebut ya pada bentuk mufradnya. Meskipun ikhtilaf al-fa'il fa'ilnya berubah-ubah. Baik mufrad, tasniyah, jama'. Ilahuna hal fahimtum? Alhamdulillah. Lanjut. Al-fa'ilu kithmani. Fa'il terbagi menjadi dua. Ada yang zahir, ada yang mutmar. Zahir berarti isim zahir. Seperti contoh Muhammadun, al-Muhammadani, al-Muhammaduna. Kalau mutmar berarti domir dan yang semisal dengan domir. Yang semisal dengan domir itu ya mabniyat yang lain. Mabniyat yang lain seperti isim isyarah bisa bisa menjadi fa'il, bisa. Isim mausul bisa. Ya. Amma az-zahiru fahuwa ma yadullu ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinatin. Nah, zahir itu adalah apa-apa yang menunjukkan atas maknanya tanpa adanya kebutuhan kepada qarinah. Qarinah itu indikator yang membawa kita kepada ya makna tersebut. Jadi nggak ada kebutuhan ya, nggak ada kebutuhan kita untuk menggunakan indikator-indikator tertentu tertentu untuk sampai kepada makna. Karena isim zahir itu sudah menunjukkan atas maknanya. Berbeda dengan domir ya, berbeda dengan apa? Dengan dengan Domir. domir. Nah, kalau domir dia baru butuh korina, karena kan dia hanya kata ganti, dia hanya kata ganti. Berarti ada kata yang digantikan dan kata yang digantikan itulah makna yang kita inginkan, gitu. Ya, yang kita inginkan untuk diketahui. Dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya melalui kata ganti tersebut yang dikenal dengan apa? Domir. Saya, Domir. kamu, ya, mereka, dia, kita, kami. Nah, berlaku dalam seluruh bahasa apapun itu, termasuk bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bahas dulu isim zahir setelah kita dapat definisinya yang berbunyi mayadulu ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinatin yang terjemahnya tadi sudah kami terjemahkan bahwa samaniyatun dan dia ada delapan ima ayyakuna mufradan. Apakah nah bisa dia itu eh, berupa bentuknya adalah mufrad, mufrad berarti tunggal, au musanna dua ganda, au jama'an ya plural jamak.
Jamak di sini saliman atau jamak taksirin. Jamak yang selamat dari ketidakberaturan atau jamak yang taksir. Taksir itu kan yang dipecah. Nah, yang tidak memiliki secara zahirnya tidak memiliki aturan baku atau aturan tertentu, tapi sejatinya dia memiliki wazan-wazan tersendiri. Wa fi kullin imma ayyakuna mudzakkaran, dan pada setiap pembagian tadi itu, nah ya, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Baik yang mufrad, baik yang musannah maupun yang jamak, yang salim maupun yang taksir. Dia memiliki pembagian dari dari sisi jenis. Dari sisi jenis atau gendernya. Ada mufrad muzakkar, ada mufrad muannas. Ada musanna muzakkar, ada musanna muannas. Ada jamak salim yang muzakkar dan ada yang muannas. Berarti kita sebutnya jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Kemudian jamak taksirnya pun juga ada yang muzakkar, ada yang ada yang muannas. Nahu, contoh hadara Muhammadun, ini contoh yang mufrad muzakkar. Hadara Fatimatu, ini contoh yang mufrad muannas. Hadara. Nah, perhatikan baik-baik. Hadara dan hadarat Fatimatu. Apa perbedaan dari dua kalimat ini selain failnya yang muzakkar muannas? Maka terlihat di fiilnya. Fiilnya memang tetap mufrad. Tapi ketika failnya itu muannas, maka diberikan tak sukun. Pada awal-awal kita belajar alamatul fiil, nah tak sukun itu menjadi tanda untuk fiil yang terkhusus terjadi atau terletak pada fiil madi di akhir. Sebagai penanda fa'ilnya adalah muannas. Baik muannasnya itu mufrad maupun muannas yang musanna ataupun muannas yang jamak, si fi'il itu tetaplah mufrad kemudian diberikan tak sukun. Hadara al Muhammadani, selesai kita nggak usah bahas. Hadaratil Fatimatani. Nah, ini isim musanna yang muannas, fi'ilnya diberikan tanda yang sama seperti fa'il, seperti saat fa'ilnya mufrad, muannas. Hadaratil Fatimatu, ada tak sukun ya, hadaratul labu, kemudian hadarati. Nah, ini yang apa nih? Hah? Jamak Jamak taksir. taksir ya. Al Fawatimu itu jamak taksir dari Fatimah muannas. Nah, kalau yang ini jamak taksir yang Qalibun. muzakkar atulab ya, hadara. Dan ini jamak taksir keduanya berakal. Jadi ada jamak taksir yang tidak berakal. Kalau jamak taksir yang tidak berakal dihukumi muannas. Seperti itu, silakan dicatat ya. Contoh kalbun atau apalah. Ehm, Kitab, buku ya, atau pintu. Babun, jamaknya babun apa? Abwabun. Abwabun. Nah, dihukumi muannas. Ketika kita letakkan fiil yang menjadi wasaf untuk dia, ketika si abwab ini tersifati dengan fiil tersebut, ya, maka harus diberikan tak sukun karena dihukumi muannas abwab tadi. Atau yang mutaaddi, contoh kita letakkan fiil mutaaddi tapi mabninya bukan maklum, mabni lil majhul. Nah, kita ambil dalam redaksi hadis, yang hadis ini mungkin bulan depan insya Allah akan tersebar luas ya di mimbar-mimbar musola atau masjid atau bahkan di sosial media. Ketika datang bulan suci Ramadan, idza jaa syahru Ramadan, maka futihat abwabul jannah. Abu-abu dhammah fa'il dari apa? Futihat. Ada tak sukun di akhirnya, futihat. Kemudian mutmar. Fahuwa ma la yadullu. Nah, dia adalah apa-apa yang tidak menunjukkan atas murad minhu yang dimaksud darinya kecuali dengan qarinah takallum. Dengan indikator takallum yang berbicara atau yang diajak bicara atau ghaibah yang dibicarakan. Bahwa isna asyar dan dia ada 12.
Total keseluruhan memang 14, dibilang 12 ini berarti ya dianggap satu yang huma dan antumanya. Itsnan lil mutakallim ya, dua untuk mutakallim ana dan nahnu. Al mufradu ya mutlaqan. Mufrad mutlak dan ada yang mufrad yang muazzimu nafsahu. Memang dia satu tetapi ingin mengagungkan dirinya. Itu nahnu. Atau ma'ahu ghairuhu baru jamaknya di sini. Nahnu juga. Jadi nahnu punya dua pemahaman. Ya, masuk pemahaman yang pertama memang untuk jamak, tapi pemaknaan yang kedua adalah untuk yang bersendiri dia. Tapi digunakan nahnu untuk muazzin nafsahu. Contoh di situ zakartu darsi. Zakartu darsi. Saya mempelajari pelajaranku. Zakara darsana. Nah, ya. Fa'ilnya domir tuh. Kemudian lima untuk yang mukhatab al-mufradu, al-mufrada, al-musanna, muzakaran, atau muannasan. Kemudian jama' al-jam'u al-muzakkaru, jama' muzakkar, al-jam'u al-muannasu, jama' muannas. Contohnya zakarta darsaka. Nah, ini kan khitab mukhatab zakarta, ta anta mufrad ya. Zakarti anti mufradah. Zakartuma antuma tuh ya. Musanna baik yang muzakkar ataupun muannas. Zakartum ini untuk jama' yang muzakkar. Zakartunna untuk jamak yang muannas. Khamsah lil ghaib. Lima untuk yang ghaib. Mufrad, mufradah, musanna muzakkar au muannasan. Al jam'u al muzakkar, al jam'u al muannas. Contohnya Muhammadun zakara darsahu. Nah, ini bukan kita bahas Muhammadnya, tapi fa'il yang ada di dalam zakaro ini adalah domir yang tersembunyi. Ya, domir yang tersembunyi yaitu huwa kembali kepada si Muhammad. Kalau dikatakan jumlah Muhammadun Zakaro Darsahu ini masuk jumlah fi'liyah atau ismiyah? Niat Ismiyah. Ismiyah. Apa argumennya? diawali dengan isim. Iya, Diawali diawali dengan isim. isim yaitu Muhammadun. Dari mana tahu Muhammadun adalah isim? Berakhiran tanwin. Nama Sama. alam. Nah, dan dia alam ya. Baik. Yang namanya alam ya isim. Fatimah zakarat dasaha. Zakarat domirnya hiya kembali kepada Fatimah. Al-Muhammadani zakara domirnya apa? Ini alif. Fa'ilnya alif. Ya, yakni huma. Wal Fatimatani zakarta ini juga sama. Tarsahuma. Al Muhammaduna zakaru wawu jamaah fa'ilnya. Domir dia. Al Fatimatu zakarna nun inas ini. Ya. Darsahunna. Inilah fa'il berupa domir. Nah, domir itu kalau kita bagi dia ada yang muttasil dan ada yang mustatir. Kita udah bahas di pembahasan domir. Nanti kembali rujuk ke pembahasan tersebut ya. Nah, yang kedelapan adalah naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Kenapa mesti ada pengganti dari fa'il? Betul, fa'il itu adalah umdah atau pokok kalimat yang tidak bisa di dalam kalimat nggak ada fa'ilnya begitu. Sekalipun nggak ada berarti harus ada kata yang menggantikan posisi dia. Nah, disinilah kita akan membahas kata yang menggantikan posisi dia itu disebut naibul fa'il atau kita sebutnya al-maf'ulul lazi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa fa'il itu di dalam bahasa Arab boleh tidak disebutkan? Iya, karena beberapa tujuan. Karena adanya beberapa tujuan. Di antara tujuan tersebut adalah karena fa'il bisa jadi sudah diketahui, sudah maklum. Nah, kalau sudah maklum ya tidak perlu lagi diungkapkan di dalam kalimat. Agar apa? Agar kalimat ini ringkas. Berarti ringkas menjadi satu tujuan di antara tujuan juga. Meringkas kalam. Karena orang Arab ini ya emang sangat senang untuk meringkas. Ya, meringkas. Naibul fa'il ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun mabniun lil majhul. Ini bedanya dengan fa'il. Kalau fa'il itu didahului dengan fi'il yang maklum, kalau naibul fa'il didahului dengan fi'il yang majhul, pasif. Jadi syaratnya di sini naibul fa'il fi'ilnya harus pasif.
Wahalla mahalla al-fa'ili. Kemudian dia menempati tempatnya fa'il. Siapa? Si naibul fa'il. Ya, si isim marfu tersebut. Ba'da hadfihi, setelah dihapuskan fa'ilnya. Jadi fa'il betul-betul harus dihapus. Nggak bisa seperti bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia fa'il masih bisa aja disebut. Ya, contoh. Mobil ini dicuri oleh pencuri. Lah, mobil ini dicuri oleh kamu. Uang ini dikorupsi oleh fulan. Nah, dikorupsi, dicuri, dibuka, itu semua pasif kata kerjanya di dalam bahasa Indonesia kan. Tapi failnya masih bisa aja disebutin dengan ada kata oleh. Dalam bahasa Arab nggak bisa kayak gitu. Olehnya kita gantikan dengan huruf jar dua. Ya. Al-malu atau suriko al-malu bisariq. Harta dicuri oleh pencuri dengan pencuri. Ya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau udah disebutkan dengan naibul fa'il, yang dimana fiilnya itu majhul, ya sudah nggak usah datangkan isim yang seolah-olah menjadi fa'ilnya dengan diakal-akali ya huruf jar. Nah, sekarang kita akan mempelajari taghyiru suratil fi'il, mengubah bentuk fi'il inda bina'ihi lil majhul, mengubah bentuk fi'il yang maklum menjadi majhul, aktif ke pasif. Ingkana madian, kalau fiilnya madi itu duma awaluhu di domah huruf pertamanya, berarti fa fiilnya itu di domah, wa kusiro ma qabla akhirihi. Ya, kemudian dikasrahkan huruf sebelum terakhir. Kalau fiilnya tiga huruf, fa'ala, berarti ain fiilnya itu yang dikasrah. Fa'ala jadi fu'ila. Nasoro jadi nusiro. Kataba jadi kutiba. Doroba jadi duriba. Tahkikan atau takdiran. Nah, ya, atau takdiran. Takdiran ini berlaku pada fiil-fiil yang mu'tal. Baik mu'talnya mu'tal fa seperti misal atau mu'tal ain, ya, ajwaf atau mu'tal lam, nakis, mu'tal akhir. Itu, ya, takdiran. Tahkik ini yang sahih-sahih tuh, yang sehat-sehat fiilnya. Seperti akala. Akala kan makan, ya. Berarti kalau misalkan dimakan, ukila. Nah, contoh di sini ukilat at-tufahatu. At-tufahatu apel. Asalnya itu at-tufahah dia maf'ul bih, ya kan? Nah, taruhlah fa'ilnya itu adalah seseorang laki-laki. Zaid lah, Zaid. Akala Zaidun at-tufahatu. Kita tahu semua yang makan apel itu Zaid. Kalau dia nanya, ini apel dimakan? Ya dimakan. Nah, kita semua udah tahu yang makan Zaid. Ya udah bilang aja. Ukilatit tufahatu. Apel sudah dimakan. Gitu. Nah, kalau yang seperti ini nggak ditanya lagi siapa, ya siapa yang makan, gitu. Ya, nah, seperti halnya di antara tujuan fa'il tidak disebutkan selain sudah diketahui, bisa jadi karena belum tahu siapa fa'ilnya, gitu. Ya, seperti harta dicuri, gitu. Harta dicuri, tidak diungkapkan pencurinya karena memang tidak tahu, gitu. Dan dicari. Berikutnya, ingkana mudhari'an dumma awaluhu, ini sama seperti madi. Kalau fi'il mudhari' fa fi'ilnya itu di dhammah. Tapi bedanya ini ya huruf sebelum terakhirnya itu futihah, difathahkan. Tahqiqan atau takdiran. Contoh al-waladu, al-walidu afwan, al-walidu ayah, terus tunsahu ibnatuhu. Nah, namanya al-walidu. Nah, seorang ayah adalah
Ini jumlah ismi yang mubtada khobar. Khobarnya khobar jumlah. Tunsahu ibnatuhu. Nah, ya. Kenapa huruf mudhorahnya tak? Karena naibul fa'il muannas. Nah, seorang ayah adalah yang anak perempuannya itu dinasehati. Ya, ayah. Nah, ya. Bapak itu adalah yang anak perempuannya dinasehati. Atau libu yuta'u mu'allimuhu. Seorang pelajar adalah yang gurunya itu ditaati. Yuta'u. Dituruti. Nah, ini juga sama nih dengan bab fa'il. Yakhtalifu al-fi'lu bi ikhtilafi naibul fa'il. La yakhtalif. Berarti tetap mufrad. Kalau naibul fa'il yang mufrad, musanna, jamak, ya, fala talhaquhu alamatut tasniyah, nggak ikut tanda tasniyah di fi'ilnya dan tanda jamaknya. Contoh yuhtaramu as-sadiq, orang yang jujur dimuliakan. Yuhtaramu as-sadiqani, dua orang yang jujur dimuliakan untuk fi'il mudhari' kan. Yuhtaramu as-sadiquna, tuhtaramu as-sadiqatu. Naibul fa'il kismani zahir mutmar. Nah, ini juga ada dua. Ya. Ini yang zahir duriba zaidun yudrobu zaidun ukrima amrun yukrimu yukramu harusnya, ya. Ya kan? Yukramu harusnya. Yukramu amrun. Ini salah tulis harokat, ya. Domir ada 12. Ya, domir ada 12. Domir-domir mutasi yang dibahas di sini kan tentunya durip tuh saya dipukul, duripna kita dipukul, duripta kamu dipukul, duripti kamu perempuan dipukul, duriptuma kalian berdua dipukul, duriptum kalian laki-laki lebih dari dua orang dipukul, duriptunna kalian perempuan lebih dari dua orang dipukul, duriba dia laki-laki dipukul, duribat dia perempuan dipukul, duriba mereka berdua dipukul, duribu mereka laki-laki lebih dari dua orang itu dipukul, duripna mereka perempuan lebih dari dua orang dipukul. Selesai. Kita akan masuk ke pembahasan yang keenam, mansubat al-asma, isim-isim yang dinasab. Selesai pembahasan isim yang dirofa, kita masuk pembahasan isim yang dinasab. Dan isim yang dinasab ini disebut dengan fadlah, pelengkap. Berbeda dengan isim yang dirofa. Isim yang dirofa itu disebut dengan apa? Umdah, pokok, pokok kalimat. Jadi isim-isim yang dirofa itu dia menjadi pokok kalimat. Nah, isim yang dinasab ini ada 12. Yang pertama maf'ul bi objek, yang kedua adalah maf'ul mutlak, ketiga maf'ul li ajli, yang keempat adalah maf'ul ma'ah, kelima adalah zaraf zaman dan makan atau kita kenal dengan sebutannya maf'ul fi. Yang keenam adalah hal, yang ketujuh adalah mustasna, yang kedelapan munada, yang kesembilan adalah tamyiz, kesepuluh adalah khobar kana kalau isim kana dibahasnya di bab rofa, kemudian ismu ina dan saudarinya kalau khobar ina dibahas di bab rofa, kemudian ismula an-nafiyah lil jins. Kalau khobar la kita bahas di pertemuan terakhir, ya pertemuan sebelum ini di pembahasan rofa. Ya. Nah, insya Allah khobar kana yang nasab dibahas di pembahasan nasab seperti ismu ina dan ismula nafiyah lil jins. 12. Ya. 15 tiganya adalah apa? Tawabinya. Naat badal taukid. Sama tambahan satu lagi atof. Karena tawabi ada 4. Nah, ya. Taib, insya Allah kita akan bahas al-mafail di pertemuan berikutnya. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah, dan maf'ul fi, insya Allah. Kita cukupkan terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan lontarkan pertanyaan atau pantikan diskusi tersebut di dalam grup. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran.
Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum jami'an.